Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji yang terhormat. Perkenalkan, saya Oktavienda Anhal SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 4 Seluma yang beralamat di Kecamatan Sumedang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Jakarta. Materi yang akan saya angkat pada pertemuan kali ini adalah sejarah kehidupan di muka bumi berdasarkan skala geologi di kelas 10 IPS 1. Nah, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon arahan, saran, dan masukannya agar pembelajaran yang akan saya laksanakan untuk masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin kamu mempersiapkan diri agar bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Mulai dari mempersiapkan masker, kemudian baju juga tolong didalaman bagi yang siswa yang keluar baju, silakan masukkan bajunya terlebih dahulu. Sudah masuk semua ya? Nah, baik. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, Bapak ingin meminta kepada ketua kelas ini, ketua kelas 10 IPS 1 ini memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ayam yang telah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengabsensi kalian dulu di antara kamu yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Bagus. Sebelumnya Bapak sudah mengirimkan bahan ajar melalui grup WA kelas kalian, yaitu kelas 10 II 1 pada tanggal 5 Desember kemarin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sejarah kehidupan di muka bumi berdasarkan skala geologi ya. Jadi itu materi ajar yang sudah Bapak kirim ke grup kalian. Apakah sudah dipelajari semuanya? Sudah. Nah, kaitannya tentang materi yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang karakteristik lapisan bumi ya, karakteristik lapisan bumi dan pergeseran benua itu
itu kaitannya dengan materi yang sekarang itu adalah ketika bumi tercipta berdasarkan beberapa teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bumi itu awalnya terbentuk seperti bola pijar. Nah, ketika bumi terbentuk, kemudian awalnya dia panas, lama-kelamaan mendingin, barulah timbul makhluk hidup. Jadi kita ini ada di zaman apa, dan sebelum-sebelumnya apakah ada makhluk hidup yang meninggali bumi sebelum kita? Itu ada, ya. Jadi itu kaitannya setelah bumi terbentuk, kemudian nanti akan ada makhluk hidup yang akan kita pelajari. Nanti makhluk hidup apa saja, zaman apa saja setelah bumi terbentuk seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, manfaat kita mempelajari sejarah kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi ini adalah salah satunya ya kita bisa mengetahui sejarah kehidupan di permukaan bumi ini. Kira-kira selain kita apa saja makhluk hidup yang pernah mendiami bumi ini. Nah, dengan mempelajari ini kita akan tahu apa saja. Dan sebenarnya setelah bumi terbentuk, apa makhluk hidup yang pertama mendiami bumi ini. Jadi kita ini sebenarnya udah berada di zaman apa? Seperti itu. Itu adalah manfaatnya, ya. Nah, ini adalah KD dan IPK yang akan kalian capai setelah mempelajari materi yang Bapak sampaikan sebelumnya, ya, terkait sejarah kehidupan di permukaan bumi berdasarkan skala geologi. Ada KD 34 itu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, kemudian menyajikan struktur planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan gambar, tabel, foto atau video. Nah, kemudian IPK, ya, IPK yang akan diperoleh yaitu mengklasifikasi perkembangan kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi. Itu IPK yang pertama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik perkembangan kehidupan di muka bumi. Dan yang ketiga yaitu menyajikan perkembangan kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran kita pada hari ini, itu diharapkan Ananda semuanya setelah mengamati video, gambar, dan membaca materi ajar peserta didik, Ananda semuanya mampu menganalisis sejarah perkembangan kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, setelah melakukan diskusi, jadi nanti akan ada tahap di mana kalian Bapak berikan waktu untuk berdiskusi, ya, dengan kelompok. Peserta didik mampu menyajikan perkembangan kehidupan di bumi dengan dalam bentuk PowerPoint dengan baik, kreatif, dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang kedua pada hari ini, ya. Nah, ini adalah video pembelajaran, video stimulus yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Dengan video ini silakan kamu amati, ya, silakan kamu amati apa saja yang ada di dalam video ini. Jika ada nanti timbul pertanyaan, nah itu dicatat dulu. Setelah video ini selesai, itu nanti akan Bapak berikan waktu untuk kita saling bertanya jawab terkait masalah yang mungkin timbul setelah penayangan video ini selesai, ya. Sudah siap untuk menonton video ini? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pernahkah kalian menonton film Jurassic Park? Do these animals deserve the same protections given to other species? Or should they just be left to die? Just like Castle. We'll be here after.
tidak kita temukan pada saat ini. Contoh hewan yang dimaksud bisa kalian lihat pada video ini. Ada T-Rex, Brontosaurus, dan lain-lain. Kemanakah hewan-hewan tersebut pergi? Apa bukti bahwa mereka pernah ada? Kira-kira kenapa hewan tersebut tidak kita temukan lagi? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kehidupan di muka bumi berdasarkan skala geologi. Nah, setelah menonton video stimulus tadi, apa yang timbul di benak kalian? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Pak, apakah yang membuktikan makhluk hidup yang ada dalam video tadi pernah hidup di bumi? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah yang menjadikan bukti? Apakah bukti yang menjadikan makhluk hidup yang ada dalam video tadi pernah hidup di bumi? Pertanyaan yang bagus. Nah, sebelum Bapak jawab, kira-kira ada nggak di antara kamu yang bisa menjawab pertanyaan tersebut sebelum Bapak jawab? Apa kira-kira bukti bahwa makhluk-makhluk yang ada di dalam video tadi, yang tampil di dalam video tadi itu pernah hidup di bumi? Apa buktinya kira-kira? Ada? Silakan. Karena adanya fosil dan tulang-tulang. Karena ada fosil. Jadi maksudnya makhluk hidup tersebut, bukti makhluk hidup tersebut pernah hidup yaitu adanya fosil, ya. Adanya fosil. Bagus. Tepat sekali. Salah satu yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa makhluk hidup yang ditampilkan di dalam video tadi itu pernah hidup di bumi adalah adanya fosil. Nah, fosil itu kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Fosil itu apa? Apa nak? Sejenis tulang. Boleh? Sejenis tulang. Mungkin redaksinya kurang tepat, tapi sudah mendekati jawaban yang benar. Ada yang lain yang ingin menambahkan kira-kira? Silakan. Menurut saya fosil adalah tulang belulang dari makhluk hidup yang telah punah pada masa-masa sebelumnya. Bagus sekali. Nah, itu adalah jawaban yang lebih lengkap lagi, ya. Bagus sekali. Nah, meskipun jawaban teman tadi kurang lengkap, tapi itu juga sudah menunjukkan jawaban yang benar, dan itu juga sudah menjadi bukti bahwa kamu memang paham apa itu yang disebut dengan fosil. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi, seperti yang teman kamu bilang tadi, fosil itu adalah kerangka makhluk hidup yang hidup pada masa lampau, itu jutaan tahun yang lalu, dan fosil kerangka-kerangka makhluk hidup yang hidup pada masa lampau tersebut itu tertimbun oleh sedimen-sedimen, entah itu tanah dan lain-lain. Kemudian dia itu membatu, ya, membatu. Nah, dari situlah para ilmuwan membuktikan bahwa makhluk hidup seperti yang ada di video tadi itu pernah hidup di permukaan bumi. Nah, itulah kenapa orang bisa mengasumsikan kenapa sampai ada makhluk hidup seperti yang di video tadi itu pernah ada di permukaan bumi. Nah, ada yang lain yang ditanyakan? Silakan. Apakah setelah bumi tercipta, bumi sudah ditempati oleh makhluk hidup? Apakah setelah bumi tercipta, bumi sudah dihuni oleh makhluk hidup? Nah, seperti yang Bapak jelaskan di awal pembelajaran tadi, pada awal bumi terbentuk itu sebenarnya bumi itu masih berbentuk bola pijar, sangat panas sekali, ya kan? Nah, setelah lama-kelamaan bumi mendingin, suhunya menurun. Nah, sampai kemudian suhunya itu mendukung untuk timbulnya makhluk hidup untuk hidup di permukaan bumi. Jadi pada awal bumi tercipta itu belum ada sama sekali makhluk hidup yang hidup di permukaan bumi.
Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kamu LKPD, ya. Lembar kerja 1 orang per kelompok. Jadi kamu akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Ada kelompok 1 yaitu tentang Paleozoikum, kemudian yang kedua tentang Mesozoikum, dan yang ketiga tentang kelompok Kenozoikum. Nah, masing-masing kelompok silahkan kamu analisis mulai dari ciri-ciri dari masing-masing zaman setelah bumi terbentuk, ya kan? Kurun waktunya, kemudian ciri-cirinya, silahkan kamu kumpulkan informasi sebanyak mungkin, ya.
yang sudah selesai? Nah. Baik. Ini semua laporan dalam bentuk PowerPoint dari masing-masing kelompok sudah selesai, sudah ada di dalam ini. Di sini sudah ada, sudah tampil. Silakan langsung saja, siapa tadi? Nah, untuk kelompok lain, perhatikan semuanya ke depan. Jika ada yang ditanyakan, silakan dicatat dulu dan tanyakan setelah paparan dari kelompok 1 selesai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Hafiz Faullah. Di sini saya sebagai perwakilan untuk mempresentasikan dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 atau kelompok Pahala Zoiku, yang beranggotakan yang pertama Irfan Hafiz Faullah, itu saya sendiri. Yang kedua Abeng Hernandez, yang ketiga Purnama, keempat Neza Julian, dan terakhir yaitu Lisa. Baiklah, Paleozoikum artinya zaman bumi purba, berlangsung sekitar 541 sampai dengan 252 juta tahun yang lalu. Paleozoikum berasal dari bahasa Yunani yang berarti phalaio, tua, dan zolon, hewan atau kehidupan purba. Zaman ini ditandai dengan kemunculan kehidupan yang berasal dari air. Ditandai dengan munculnya organisme bersel tunggal dan organisme invertebrata mulai muncul. Contohnya adalah ubur-ubur, koral, cacing, dan beberapa hewan laut lainnya. Beberapa tumbuhan kaku yang sudah mulai bermunculan di zaman ini. Peristiwa penting zaman Paleozoikum, yaitu yang pertama terbentuknya dua benua besar, yaitu Gondwana dan Laurentia. Yang kedua yaitu kepunahan Trias. 95% makhluk hidup punah pada masa ini karena kekeringan hebat, kekurangan oksigen, hujan asam, dan aktivitas vulkanik yang sangat aktif. Contoh fosil pada zaman ini dapat kita lihat di layar. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan.
tampil dengan sangat bagus hari ini. Mudah-mudahan siswa-siswi Bapak semuanya yang setiap kali penampilan tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan paham ya. Tidak ada yang bertanya karena semuanya paham, bukan karena tidak bertanya karena tidak paham. Nah, dari ketiga penampilan masing-masing kelompok tadi, kira-kira apa kesimpulan yang kita dapat pada hari ini? Nah, tadi kan pada awal pembelajaran Bapak menampilkan video beberapa makhluk hidup yang ada seperti T-Rex dan lain-lain. Nah, kira-kira pada zaman apa ternyata makhluk hidup tersebut yang ada pada video tadi hidup? Ya Pak, bisa menjawab. Boleh, silakan. Itu dinosaurus terdapat pada zaman kayu. Ya. Zaman Mesozoikum. Bagus. Nah, itu adalah salah satu kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Ternyata beberapa makhluk hidup yang tidak kita temukan pada sekarang ini seperti T-Rex dan lain-lain itu ternyata hidup pada zaman Mesozoikum. Ya. Sementara kesimpulan yang selanjutnya apa kira-kira? Nah, manusia hidup di zaman apa? Mulai hidup di zaman apa? Kenozoikum. Nah, zaman Kenozoikum itu mulai dari beberapa juta tahun yang lalu hingga sampai saat sekarang. Itulah yang disebut dengan zaman Kenozoikum. Itulah beberapa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya adalah beberapa penampilan tadi kelompok yang Bapak tentukan sebagai kelompok yang tampil dengan baik pada pertemuan kali ini itu adalah kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Kelompok 1 merupakan kelompok yang terbaik tampil pada hari ini, tapi bukan berarti kelompok lain tidak baik. Semuanya baik, tapi yang terbaik pada hari ini adalah kelompok 1. Kira-kira apa yang paling kalian suka dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Penayangan video. Penayangan video. Kenapa videonya? Seru. Oke. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kamu memahami materi pada hari ini, Bapak akan memberikan kamu soal evaluasi ya, dalam bentuk objektif 5 buah. Silakan kamu kerjakan dengan langsung melihat soal yang akan Bapak tampilkan di depan. Nah, ini adalah soal yang pertama. Silakan dikerjakan. Sudah, oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Selesai, silakan kumpulkan ke depan. Baik. Tibalah kita di penghujung pertemuan pembelajaran hari ini tentang materi sejarah kehidupan di muka bumi berdasarkan skala geologi. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke materi tentang kelayakan bumi sebagai ruang kehidupan. Ya, intinya apa saja yang menjadi faktor sehingga bumi ini layak untuk ditinggali. Seperti biasa, Bapak akan mengirimkan bahan ajar beberapa hari sebelum hari H atau hari pertemuan pembelajaran berlangsung. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas memimpin doa agar semua yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Siapa ketua kelasnya? Silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan setelah pada hari ini, sekarang kita berdoa mulai.
Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Pembelajaran kita telah berakhir pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.